1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden, Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi yang PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya? Saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen. Di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita saksikan bersama-sama tadi highlight dari debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta pada hari Minggu kemarin. Saling serang, itu catatan dari redaksi tim Apa Kabar Indonesia Pagi terkait dengan debat yang berlangsung panas pada hari Minggu kemarin. Memang masing-masing paslon ini menampilkan strategi komunikasi verbal maupun non-verbalnya untuk tentunya saja menarik simpati pemilih yang menjadi kesempatan terakhir. Karena ini adalah debat pamungkas, tapi kita tidak akan membahas terkait dengan gaya dan ekspresinya ya, karena ada ahlinya yang bersama kita. Sudah ada Ibu Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi, Monika. Mbak Monika, Assalamualaikum. Dan nanti juga ada Bang Effendi Gosali masih di jalan menuju ke sini, pakar komunikasi politik. Kita akan juga melihat bagaimana gaya komunikasi politik dari masing-masing paslon. Nah, kita langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, bagaimana Anda melihat ekspresi dari masing-masing paslon di debat pamungkas kemarin ini? Oke. Jadi kalau yang kita baca di netizen itu mengatakan bahwa rivalitasnya tuh kurang ngegas gitu ya. Nah, itu yang dibaca oleh mata awam gitu ya. Nah, oke, apa yang saya lakukan ini adalah dari setiap statement mereka ini kemudian direkam ya, direkam untuk melihat frame demi frame bagaimana ekspresinya. Oke. Nah, yang saya bahas pertama ini adalah kita lihat dulu di visi misinya di masing-masing. Bagaimana ekspresi yang keluar ya, ini akan kita bandingkan dengan pada saat closing statement, karena ini dua hal yang memang
sudah dipersiapkan kan, sudah ada skripnya, gitu ya. Pasti sudah disiapkan matang-matang ya. Yang di tengah-tengah yang akan kita lihat adalah sundulan-sundulannya, gitu ya, gas-gasnya. Oke, jadi saya juga udah siapkan itu ada hasil analisanya. Ya, jadi, ini saat visi misi ya. Yang ketiga, yang debat turun ketiga lagi ke bawah. Oh, jadi ini Mbak Monica menghadirkan dari debat pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini yang ketiga. pertama. Kita mau melihat yang ketiga. Mungkin sambil review boleh Mbak Monica. Oke, gini ya. Jadi kalau yang pertama nih kita lihat yang pertama. Ini jadi kita melihat ada 6 emosi secara universal yang sering banget muncul. Nah, emosi itu apa sih? Netral, gitu ya. Netral artinya tidak berekspresi. Surprise, kemudian sad, ya sedih, kemudian happy, kemudian fear, takut, disgust tuh jijik, ya, dan kemudian anger atau angry, gitu ya. Di debat pertama, ini Ridwan Kamil dominasinya adalah justru di disgust. Discuss ya, yang hijau ya? Yang hijau, begitu ya. Terus kemudian Dharma ini juga di hijau, gitu ya. Jadi dengan disgust juga, kita nggak tahu lah perasaan kebatinan mereka apa dengan kontestase ini. Dan Mas Pram ini adalah banyak anger, gitu. Yang ini orange ini, bukan merah, ya merah ya yang di bawah ya. Oke. Jadi ya tapi wajar aja gitu. Mungkin emosinya adalah karena melihat ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres, otomatis emosi yang muncul adalah marah terhadap hal tersebut. Dan ini wajar sekali karena justru malah tanpa emosi manusia itu tidak berwarna, begitu ya. Ini karena mungkin di debat pertama ya Mbak, mungkin ini debat pertama belum bisa men-set emosi diri sendiri gitu ya. Justru lebih natural gitu yang keluar atau ya gimana? mungkin jadi karena melihat bahwa karena hasil dari mungkin belanja masalah, terus kemudian melihat tahu apa yang mau dilakukan, sehingga emosi marah itu muncul, gitu ya. Marah itu penting loh untuk memotivasi seseorang melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat natural. Itu di debat pertama. Kalau itu untuk di debat pertama. Ketiga gitu sih sebenarnya kita pengennya ya. Oke. Sekarang Debat kita ketiga. masuk ke debat ketiga, ya, debat ketiga. Nah, masih distribusi emosinya yang kita teliti itu masih sama seperti itu, ya. Tetapi di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ini merah ya dua-duanya nih. Ini kebakaran, gitu ya. Di yang Ridwan Kamil juga, di Dharma juga nih, ya. Jadi merah yang muncul adalah anger, begitu. Tapi kalau 01 ini kan lebih kepada ada serangan-serangan yang diberikan 03 kepada 01 ya. Tapi kalau 02 kenapa bisa tiba-tiba ada angry di situ? Nah, ini masih divisi misi. Oh, baru awal. Masih divisi misi, baru di awal. Di segmennya. Jadi ketika statement yang keluar mengenai visi misi, begitu ya. Nah, ini adalah tetap anger yang muncul, anger, Dharma juga dari Mas Pram, gini. Ini karena banyak menunduk sehingga datanya cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi ini disgust justru malah muncul, ya. Nah, terus kemudian pada saat ini langsung akan kita bandingkan dengan di closing statement nih, ya. Nah, apakah masih tetap membawa suasana emosi yang sama, gitu ya? Ternyata sama nih. Ridwan Kamil juga masih anger juga. Dari awal sampai akhir ya. Dharma juga demikian, gitu ya. Sementara Mas Pram ini datanya nggak terlalu banyak, tetapi justru malah muncul disgust. Gitu ya. Mungkin tadi. Lihat dari interaksi gitu selama ada gas-gasan itu, gitu ya. Nah, ini mungkin hasilnya menjadi seperti ini, begitu. Nah, tapi yang menarik adalah justru malah kalau Ridwan Kamil ya, ketika closing statement di debat pertama itu happy. Oh, ternyata happy itu ada muncul juga ya emosi itu di dalam debat, gitu ya. Dan ketika di visi misi di debat kedua itu masih konsisten dengan happy. Padahal Mbak, itu adalah 1 hari setelah pasangannya itu yang sempat viral mengenai janda kaya, begitu ya. Nah, jadi cuma si mesin ini tidak bisa mendeteksi apakah happy-nya ini sesuatu yang genuine kah atau memang sudah sesuatu yang dibuat. karena habis kejadian kan, ini yang sempat viral gitu, sehingga mungkin ya sudahlah gitu. Tapi kok bisa langsung berubah di debat ketiga ya? Bukannya di debat ketiga justru dia lebih bisa mengelola emosinya. Saya gitu kan? setuju nih Mbak, apalagi ketika debat ketiga ini setelah pertemuan di Solo loh, gitu ya. Tetapi malah yang keluar adalah anger. Mungkin ya
kemarahannya dipicu kepada interaksi selama Oke. karena banyak nih keseruan-keseruan pertanyaan-pertanyaan ini yang surprise banget ya gitu ya, yang mereka tidak duga gitu. Atau mungkin juga karena elektabilitas hasil dari yang survei. menurun, ya. Nah, berbicara mengenai elektabilitas hasil survei ini kayaknya nggak afdol kalau kita ngelihat dari sisi pengamat politik begitu ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, boleh bergabung bersama kita Bang. Selamat pagi. datang, Bang Ege. Ini baju merah Udah belum tentu anger ya. bukan menjelang timnas, Menjelang tapi ingat dulu Nanti. Palestina dulu. Iya, ingat. betul. Siap. Bang Ege sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tadi kan kalau dari Mbak Monika sudah mencermati bagaimana emosi yang dapat ditangkap begitu saat debat. Tapi kalau melihat isi dari yang kemarin disampaikan, baik debat 1, 2, 3, Bang Ege melihatnya bagaimana? Sudah all out belum sih semuanya ini bisa menggait hati pemilih Jakarta dengan program-program atau janji-janjinya? Ya, komunikasi politik modern, apalagi 5 tahun belakangan, baik di Pilpres kita, pemilu Amerika Serikat, dan pilkada ini, kata kuncinya algoritma rasa, algoritma rasa, algoritma rasa. 3 kali saya ulang. Jadi, kemarin itu di debat terakhir menurut saya memang sudah puncak dari ketiga pasangan ini, dimana kalau boleh saya singkat, saya mengatakan yang sebelah kanan berarti ya, pasangan 3 itu, semakin menyala, ya semakin menyala, bahkan Jakarta sangat, menyala, ya. iya semakin menyala, sangat terlihat pada mulai statement awal yang begitu rinci, cepat sampai closing statement ya pernyataan penutupnya yang seperti mau apa aja ada, gitu. Mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada, Sudah menyiapin peluru ya. Enggak, sudah seperti agak nggak ribet dah bercanda gitu kan. Anda mau ini ada, jadi Pramononya tinggal nyebutin. Dul Yang tinggal closing nyemes, tambahkan, tangtung, ya. tangtung, tangtung. Nah, pasangan nomor 1, Ridwan Kamil dan Suswono itu menurut saya semakin baik pada debat terakhir itu ya. Apa yang dilihat semakin baiknya? Kecuali Mas Suswono yang masih agak yang masih agak tegang. Nggak tahu saya bagaimana kajian emosi. Ridwan Kamil mulai keluar dari dirinya ing ada loh gitu-gitu ya. Jangan lupa itu dan kemudian ada bagian-bagian ya menurut saya akan banyak dicontoh oleh berbagai kepala daerah dalam rangkaian debat yang belum habis nih. Nanti bisa habis tanggal 23 kalau nggak salah. Ya, ya. Apa itu ketika dia menyatakan, "Hei, waktu saya menjabat dulu semuanya sebetulnya sudah bagus. Yeah. Begitu diganti sama PLT, coba Anda bayangkan kalau Anda bikin sesuatu yang bagus, lalu PLT-nya waktu ada pertanyaan kan dari Darmakun tentang Ciamplas teras ya. Dan kemudian juga mengenai apa itu waduk-waduk dan Waduk, lainnya ya. itu dia mengatakan waktu saya dulu bagus. Sama seperti Mas Anies waktu menjadi gubernur bagus. Begitu ditangani oleh PLT-nya kalau itu nggak dilanjutkan atau nggak lebih bagus, jangan salahin saya dong, kurang lebih begitu ya. Itu kan keluar betul. Juga dia menekankan pada kalau Ridwan Kamil itu yang menarik adalah konsep keadilan. Adil sosial, adil lingkungan, dan kemudian adil secara ekonomi. Ya. Termasuk dia mengatakan, hei ada bagian-bagian yang itu tuh teknologis, ada bagian-bagian yang memang planologi gitu ya. Nggak bisa Anda langsung saja seperti apa. Nah pasangan yang di tengah, iya perjuangannya menurut saya sudah maksimal. Jangan diketawakan. Tapi Ini sebagai Iya, independen Ya. adalah perjuangannya sudah maksimal. Segala macam cara dilakukan semacam bagus loh, beton berpori, pipi monyet misalnya ya. Kalau pipi monyet, ya. Saya jadi belajar tuh bahwa makan disimpan di ini ya. Sebelumnya saya nggak membayangkan itu. Pipi atau pipe? Pipi monyet. Pipi monyet. Kolam pipi Ya, jadi monyet. ada istilah Jadi kalau baru. monyet makan disimpan di pipinya. Iya, beton berpori, kemudian juga banjir adalah anugerah. Saya mula-mula agak terkejut juga, banjir adalah anugerah. Tapi bagaimana mengelola banjir maksudnya? Pada bagian lain, sayangnya menurut saya mereka agak banyak tetap berkutat, terutama calon gubernurnya pada istilah. Ada 2 istilah yang membuat 2 pasangan lainnya langsung berbalik muka gitu ya. Yang pertama Apa itu istilahnya? tentang COVID lagi ya. COVID lagi. Yang COVID sebagai konsisten tapi Konspirasi. Bang. iya ya, COVID sebagai strategi global untuk menjatuhkan Indonesia dan bahkan menyebabkan kerugian di daerah-daerah. Waktu menyebut itu Pram agak ingat, ini COVID lagi nih gitu ya. Kemudian waktu menyebut revolusi industri, itu Ridwan Kamil, revolusi industri lagi gitu. Bang Ege, adakah salah satu paslon yang menunjukkan diferensiasi? Dalam arti di kali ini benar-benar berbeda nih dengan 2 paslon lainnya? Oh, enggak ya? berbeda. Saya cuma ingin menunjukkan ini final, di mana kemudian serangan-serangan memang
berarti. Serangan yang paling kuat menurut saya justru dari Ridwan Kamil. Ketika dia menyatakan, hey, yang paling brutal melakukan penggusuran itu Ahok loh. Dan itu dari partainya ada loh. Yang nomor 3 nih, gitu ya. Itu menurut saya sangat berarti bagi, ya gimana Andi? Terkait dengan saling serang ini Bang Ege, memang masing-masing paslon kita lihat juga berdasarkan dari pengamatan masyarakat pasca debat mengatakan bahwa saling serang diutamakan di debat pamungkas kali ini. Apakah substansinya juga masih kelihatan muncul Bang? Selain saling serang aja di debat ketiga ini? Tahan dulu Bang Ege. Kita sambung lagi nanti ya. Saya sudah nyaris menyerang. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan ke Bang Ege terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya ke Mbak Monica. Bang Ege tadi kan sempat terputus, gaya komunikasi dalam debat saling serang tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi di pemilu-pemilu negara lain juga. Tapi khawatirnya hanya saling serang, kemudian menyerang pribadi, substansinya jadi dilupakan. Bagaimana Anda melihat di debat pamungkas kemarin, Bang? Oh, kalau di Jakarta kemarin yang pamungkas menurut saya substansial. Jadi lebih mengarah ke substansi. Terutama misalnya kalau kita lihat dari 1, 2, dan 3 itu, 3 bertanya ke 1, jadi Pramono Dul bertanya ke Ridwan Kamil Suswono itu menarik. Ini apa nggak kebanyakan imajinasi? Kurang lebih gitulah gitu ya. Ya, sayangnya pertanyaannya lebih pada IKN. Yang kemudian mau nggak Anda memindahkan balai kota ke tempat lain, kemudian dikaitkan dengan Ridwan Kamil menyatakan itu semua awalnya imajinasi. IKN itu imajinasi. Gitu ya. Dan, akhirnya disangka lagi, Pram lebih mengetahui saya lebih IKN. banyak terlibat. Cuma kalau saya sebagai warga Jakarta makin bingung. IKN dan Jakarta ini sekarang kan nggak bisa dibedakan dalam arti apa ibu kota kita sekarang coba? Iya. Apa ibu kota kita sekarang? Indonesia tanpa ibu kota pada hari ini. Pada hari saya ngomong ini, Indonesia tanpa ibu kota. Jadi itu serangan substansial, tapi bagi warga Jakarta nggak terlalu penting. Ya kan, apakah kita masih ibu kota apa IKN yang ibu kota? Yang penting gimana Jakartanya nantinya. Nggak bisa jawab itu. Tapi yang dari Ridwan Kamil ke Pramono Dul penting sekali serangannya. Khususnya bagi warga Jakarta yang terancam pengangguran. Penggusuran. Karena dia mengatakan, hey ingat loh, yang paling brutal, gitu ya? kata yang dipakai itu brutal. Yang paling brutal menggusur itu Ahok dari partai Anda. Jadi artinya bagi Anda yang ragu-ragu akan digusur apa enggak, pilih kami. Karena kami tidak akan menggusur. Tapi langsung diambil oleh Pramono, enggak, kami juga enggak menggusur. Gitu. Nah serangan lain diarahkan oleh pasangan nomor 2 ke nomor 1 ya, Darmakun keluar juga loh menyerang dengan menanyakan sudah ada nggak kontribusi dari Ridwan Kamil menanyakan itu sebetulnya ingin memakai dia untuk menunjukkan bahwa Ridwan Kamil sudah berkontribusi bagi Jakarta dengan 2 bendungan yang lahannya dibebaskan dan dibuat. Tapi kemudian pasangan Darmakun menyatakan saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi gubernur Jawa Barat, gitu ya. Kok nanya ke saya kurang lebih gitu. Cukup kemudian, seru ya memang ya. Ciampelas itu ya, teras ya, yang kenapa sekarang bisa jadi seperti itu? Bukan saya dong, PLT dong, PLT. Gitu. Dan saya rasa itu akan dipakai di banyak debat sebelum tanggal 23 tuh di daerah sebelum lain. kita masuk ke dalam survei bagaimana pengaruhnya dari 3 debat ini kepada elektabilitas, tapi saya mau ke Mbak Monica. Mbak Monica tadi kan beberapa part yang sudah disinggung begitu ya, terkait penggusuran dan lain sebagainya, tapi kan juga ada part mengenai banjir dan lain-lain. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dan juga disoroti oleh Mbak Monica, khususnya segmen yang mana sih yang paling terlihat nih emosinya kayaknya cukup menarik disoroti? Oke, pada saat di segmen 4 dan 5 ini mereka berusaha menggunakan momen walaupun kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Seperti apa tuh Mbak contohnya? Contohnya adalah banjir kiriman dari Bogor. Ditanyakan oleh Ridwan Kamil ya kepada Dharma gitu ya. Dari Rano kepada Dharma gitu ya. Nah, jadi memang mencoba untuk menggali apa sesuatu yang bukan ranahnya gitu. Jadi, nah ini yang menarik adalah gitu kalau nggak salah pertanyaannya adalah apakah pengelolaan sumber daya alam di Jawa Barat itu sudah rusak apa enggak gitu ya? Banjir kiriman dari Bogor. Nah, mengenai itu. Nah, jadi Rano Karno ini ketika menjawabnya, ketika melontarkan pertanyaan ini sebetulnya gambling nih, gitu ya. Karena apa? Dilihat dari emosinya yang muncul ketika mengajukan pertanyaan ini, ya. Ini adalah satu disgust, jadi artinya jijik sekali dengan hal ini, begitu ya. Terus kemudian ada fear juga, gitu. Baru agak-agak kemudian takut gitu ya. Jadi ini kira-kira pertanyaannya matching atau enggak, gitu kan ya. Nah, kemudian ini justru malah dijawab oleh Dharma dengan memang enggar karena ini bukan dalam ranahnya kapasitasnya dia. Kapasitasnya
seterusnya. Tetapi anger karena bukan dalam kapasitasnya, tetapi juga diikuti dengan yang presentasenya lebih besar adalah happy. Jadi ya mungkin ya ini momen di mana dia untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranahnya juga, tapi dengan cara yang mungkin akan menaikkan lah, begitu ya. Nah terus kemudian saya melihat lagi tadi yang disampaikan oleh Bang Ege ini mengenai penggusuran gitu ya. Ini penggusuran ini kan dari RK ke 03 Pram. 03 ya. Ini 45% ketika mengatakan hal tersebut memang diliputi oleh kemarahan gitu ya. Responnya gimana dari Mas Pram? Responnya adalah justru yang muncul adalah surprise karena tidak disangka akan jadi 28% kira-kira. Dan kemudian juga ada disgust juga gitu ya. Jadi beragam emosi ini kemudian perframing ini menghasilkan kalau di dalam debat di closingnya gitu ya Mbak, ini adalah di 01 sama 03, 02 ini konsisten banyak muncul anger ya, tetapi justru kalau di 03 ini adalah surprise. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Nah ini kan sehubungan dengan kondisi kebatinan seseorang, apakah surprise akhirnya 3 kali ini bisa dilewati begitu ya. Nah nggak tahu hanya Mbak Monica tadi kata Bang Ege di closing statementnya yang menarik nih, di paslon nomor 3 nih sudah ada nih disiapin semua, kalau kayak gini begini solusinya, kalau kayak gini begini solusinya. Palu gak ada lah Iya, mereka juga ada gitu ya. Penyajiannya tuh Nah, itu mengejutkan, jadi dia sudah santai betul ya, kalau ini dijawab sama ini, kalau ini dijawab sama ini, seperti main-main saja. Bagaimana sudah selesai dengan ekspresi debat seperti itu Mbak Monica menilai itu. Makanya berarti ini berelasi juga dengan hasil apa yang sempat kita analisa, bahwa 1 dan 2 sama-sama anger, kalau yang di 3 ini surprise yang muncul gitu, karena ketika ada pertanyaan ini udah punya jawabannya. Jadi kan memang surprisely saya sudah mempersiapkan. Oke, jadi lebih agak santai begitu ya. Betul. Bang Ege, kalau melihat ini kan nampaknya juga menarik menyoroti bagaimana elektabilitas ya. Akankah juga 3 debat ini juga mempengaruhi elektoral yang kita melihat awalnya memang di sejumlah survei RK nih lama-lama kok kayaknya nampaknya beda tipis sama 03 ini Bang. Ya, di Jakarta menjadi menarik ya, survei saling ada yang menafikan, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya lah. Ya. Ini babak baru dalam dunia elektabilitas kita. Tapi kembali saya mengingatkan, mungkin TV One, saya waktu itu ada di situ, yang paling pertama mengumumkan siapa yang menang di Pilkada Jakarta 2017. Ya. Saya ingat betul 1431, saya ada di Pulau Gadung, sebelah kanan Quick ada count ya waktu itu ya? Ya, 1431 ya, Burhanuddin Muqtadi di kanan, EF Saifullah Prato di kiri, ada pembawa acaranya Indriarto masih waktu itu, dan setelah baru masuk 35%, quick count, ditanyakan ada yang berani memprediksi, saya berani mengatakan Jakarta punya gubernur baru 2017. Nah, ada 4 poin pada waktu itu ya, menyangkut elektabilitas. Yang pertama pasti pesona dari pasangan calon kepala daerah dan calon wakilnya. Yang kedua kerja dari mesin-mesin Partai. Yang ketiga, di Jakarta khususnya ulama juga menentukan pada waktu itu FPI dan teman-temannya ya, banyak lagi lah yang lain. Kemudian Jackmania, Anda suka atau tidak suka, itu angkanya kurang lebih 2,5 juta. 4 faktor itu juga menentukan di 2024 kah? Kalau ini iya, dalam konteks 4 faktor ini, menurut saya sudah menemukan algoritma rasanya. Sekali lagi, Algoritma rasa apa sih Bang sebenarnya? Itu artinya gini, orang itu lepas dari melihat ini, membaca, kita jalan ke sini aja banyak poster, lalu mungkin ada sesekali dengar kampanyenya, debat dan lain-lain, menimbulkan sebuah perasaan nih. Sekarang ini bukan lagi rasionalitas itu berpadu, tapi ujungnya kan perasaan. Mau datang ke TPS apa enggak, milih apa enggak gitu. Semakin banyak era media sosial, semakin banyak perasaan yang main. Isinya makin kacau loh sebetulnya gitu ya. Nah, saya mau mengatakan 4 ini tetap bermain, tapi yang paling menarik riset kami ya, kualitatif di banyak daerah itu jelang pilkada, yang mau menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di banyak daerah di Indonesia itu 90% sekarang. Yang mau menerima sesuatu. Menerima. Untuk kemudian mengubah atau menentukan pilihannya. 90%. Cukup besar ya, sangat besar berarti. Besar. 90%. Di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Jakarta yang dipikir biasanya kalau rasional Jakarta, orang-orangnya. Litbang Kompas, warganya. Litbang Kompas pernah melakukan penelitian 58% mau. Iya, karena lebih bervariasi warga di DKI. Iya, orang beranggapan mungkin paling rasional, paling terjangkau media gitu ya. Atau bisa berkampanye langsung. Nah, yang ingin saya katakan, kalau angkanya elektabilitas menurut Kompas yang terakhir, saya pegang yang dibiayai oleh sendiri aja lah, Kompas ya, terakhir itu. Kalau yang lain saya nggak tahu dibiayai siapa gitu.
antara 34 dan 38%, tapi masih dalam margin of error 4,6%. Nah, kalau itu ada di sana, maka yang perlu dicari dengan gelontoran sesuatu untuk mengubah keputusannya 17%. Jadi 1 putaran 2 putaran. Sementara yang pasangan kedua yang kita harapkan juga tampil baik itu, menurut saya nggak berhasil keluar dari angka 3, 4, 5. Maaf loh kalau nonton ya, masih ada beberapa hari lagi buat ngejar. Jadi dari algoritma rasanya, saya rasa ini bisa menuju 1 putaran, kecuali ada pihak yang sekarang lagi mengumpulkan uang sangat besar untuk melontarkannya demikian rupa untuk mengejar 17%. Akibatnya nanti bisa 2 putaran atau malah mereka yang menang. Sekali lagi karena angka 34 dan 38% ini mungkin bergerak sedikit ya ke atas, tapi itu masih sangat rawan dengan 58% yang siap menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di Berarti harus ada Jakarta. strategi untuk segera mengejar ketertinggalan. Bukan cuma itu, untuk mengingatkan para pemilih. Saya ingat betul di tahun 2017 dulu kita pernah keluar dengan semacam slogan, kalaupun Anda terpaksa nerima ini, nerima itu, jangan pernah gadaikan iman pada waktu itu. Harus teguh pendirian. Enggak, Anda terpaksa nerima ini. Dulu ada kebo loh, ada sapi di Pulau Seribu. Iya. Orang sampai ngasih sapi loh. Sapi dikasih gitu ya. Itu nggak tahu saya termasuk politik sapi atau apalah gitu ya. Tapi ujungnya diingatkan, kalaupun Anda terpaksa nerima uang, nerima bansos, nerima sembako dan sebagainya, jangan pernah gadaikan iman. Waktu itu. Dan itu jadi Semoga di penangkalnya. 2024 juga tetap menjadi pegangan untuk warga Jakarta ya. Harus ada sesuatu khususnya yang ya. disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama dan Baik. kemudian pemuka Oke. masyarakat lah di Jakarta. Menarik sekali, tapi sayang sekali kita waktunya terbatas. Terima kasih Bang Ege, Mbak Monica kasih. sudah hadir pagi hari ini. Terima Sehat kasih, selalu. Mbak. Assalamualaikum. Bang Ege, nanti malam nonton lanjut. Oh iya, saya akan berada di sana. Lanjut jadi Sekali lagi saya ingin pengawas menyaksikan racikan Herve Renat sekarang ya. Nanti ada juga Bang bahasanya di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi usai jeda jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.